Kan di wilayah Cempaka Putih ini kan masih anak-anak ini masih ngumpul-ngumpul, ya Iya. kan? Udah kejadian sering terjadi. Kalau udah ngumpul itu pasti ada aja itu permasalahannya. Makanya kadang-kadang saya pendekatan sama orang tua, tolonglah kalau jam sekian ini cari anak, bukan didiemin, gitu, ya kan? Ya, jam 11 atau jam 10 pulang. Kalau lewat dari jam 12 itu udah pasti ada aja yang di ini, yang di apa, dia apa di nongkrong ketemu orang apa gini, ada aja isengnya. Makanya kan situ faktor orang tua itu penting sebenarnya buat mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama kami di Anak Tete Podcast. Podcast. Bersama saya Maria dan partner saya. Firdi. Pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Dia cukup terkenal di lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Barat. Hebat banget dong berarti orangnya, Mar. Iya, pastinya. Narasumber kali ini seorang pemimpin baru di RW lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Barat. Siapa ya kira-kira? Mungkin gini, Mar. Beliau adalah ketua RW yang baru, terpilih beberapa hari yang lalu nih, ya kan? Nah, dalam proses pemilihan ketua RW di lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Barat. RW berapa ya? RW berapa ya? Kan banyak di Cempaka Putih Barat tuh RW-nya nih. RW 1, Mar. Waduh, 01 nih RW 01. Terpilihnya dengan Bapak siapa nih di RW 01? Nah, ini namanya Bapak Rizal Palupi selaku Ketua RW 01 Kelurahan Cempaka Putih Barat. Assalamualaikum Bapak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdullah. Dan sehat ya, agak flu dikit. Oh, yang penting harus tetap jaga stamina, minum vitamin ya Pak. Tetap semangat. Nah, Pak, sebelum ini Pak ya, sama di kayak podcast kita sebelumnya Pak ya, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spektakuler. Yang akan mengkepoi Bapak juga. Kepo. Yang pastinya Bapak harus jujur menjawabnya karena itu adalah requestan dari teman-teman yang menonton channel kita. Selain itu juga menjadi bahan informasi dan Betul, edukasi, Mas. pastinya. Gitu kan, untuk di warga Kelurahan Cempaka Putih Barat khususnya, Betul, kan kayak betul. gitu. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan ini nih Pak, Bapak itu pemilihan RW itu kan di tanggal berapa sih Pak? Kan ini baru kan. Pemilihannya pada tanggal 18 Oktober. Ya, belum lama lah ya, baru umur jagung. Kenapa tuh dibilang umur jagung? Iya. Ya kan karena baru-baru ya, itu kan polemik di wilayah itu karena untuk membenahi pertama ini kan ya gimana caranya, ya kan ada aja yang belum selesaikan antara ya, pembinaan yang ada ya sebelumnya sama yang baru ini belum sinkron gitu. Masih masa-masa inilah ya transisi ya Pak ya. Masa-masa transisi. Ngomong-ngomong nih Pak, di RW Bapak tuh ada berapa yang mencalonkan untuk menjadi ketua RW? Prosesnya gimana Pak? Pada waktu calon itu ada 4 calon. Oh banyak ya. calon. Nah, itu ketua RW yang sebelumnya incumbent ya namanya. Iya, itu iya. nyalonin juga Pak. Wah iya calonin. Wis, Oh, keren banget. hebat banget ya, Bapak ternyata Rizal Pak ini Rizal. kan Iya. mengalahkan calon incumbent kan. Betul. Berarti benar-benar kayaknya membawa harapan baru untuk warga di RW 01 ya Pak, mudah-mudahan ya. Insya Allah ya Pak ya. Harapan baru dari warga-warga masyarakat kepada Pak Rizal kan gitu. Iya. Dan sangat optimisme juga Betul, dari betul, Bapak betul, Rizal betul. toh. Semoga akan ada lahir RW yang baru nih Pak. Yang memberikan motivasi yang pasti juga untuk berikan harapan yang baru juga untuk. Ya harusnya begitu ya. Betul. Jadi, tetap semangat yang masih Iya. muda. Iya benar Jiwa Pak, muda jiwa harus. muda itu harus gitu. Betul-betul. Jiwa muda sekali kayak kita. Iya. Benar. Pak Rizal, motivasi Bapak untuk menjadi ketua RW tuh apa sih? Sebenarnya saya untuk menjadi ketua RW itu ya istilah kata tadinya agak setengah-setengah. Kenapa gitu Pak? Saya pikir gini, apa maju jadi RW karena saya sebelumnya RT. Oh, sempat jadi Pak Pemberdayaan RT. warga, tapi saya lihat dalam perkembangan
selama saya menjadi RT, saya lihat ya istilah kata bukan banyak kekurangan, tapi banyak warga yang masih belum bisa menampung aspirasi warganya. Ya kan, sekalian juga membenahi lingkungan. Saya pikir wah ini akan bersaing saya dengan calon balon RW yang ada ya, dengan visi misi yang saya punya. Kayak gitu ya. Jadi memang atas dasar keluhan Pak ya. Ya, atas dasar keluhan saya akan coba, mudah-mudahan insya Allah dengan tekad dan amanah ya kan, saya akan coba merubah wilayah RW 1 menjadi lebih baik. Mantap. Amin. Kayak gini yang kita cari pemimpin sebetulnya kan. Terus semangat, jiwa Semangat, mudanya tetap jiwa muda, ada ya kan. Jadi ada harapan-harapan baru juga nih buat teman-teman Iya. apa yang muda juga ya di daerah situ. Dan juga warga-warga RW 01 lah 01. pokoknya. Top. Top Nah banget. juga ini Pak kan menjadi ketua RW kan baru ya Sumber Jagung tadi kan yang Bapak Ya, Rizal benar. katakan kan gitu. Nah Bapak Rizal ini sudah melakukan kerja-kerja dari kinerja RW atau nanti Pak nih? Saya Apa kekurangan setelah? pertama ini, saya bentuk rencana saya ini memang untuk masalah pendidikan duluan. Saya mau ambil anak-anak yang dari mulai TK, PAUD, terus nanti saya mau bikin paket C kerjasama dengan Sudin ya kan, bagaimana supaya biaya untuk paket C atau B itu tidak membebani warga. Saya mau akan coba itu, akhirnya saya rubah. Berapa hari lagi saya ingat pembentukan Karang Taruna, saya bentuk langsung Karang Taruna yang ada. Itu juga permintaan dari pemuda-pemuda yang ada di wilayah warga itu satu. Akhirnya saya langsung respon, saya bentuk, ya kemarin udah terbentuk Karang Taruna yang baru di RW 1. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, sinergi dengan RW-nya, Amin. dengan pengurus ADI yang ada, RT-RT. Kita dukungan RT-RT untuk mensemangati anak-anak muda ini. Ya. Kadang-kadang kan berpikiran orang wah Karang Taruna apa membebani, ya kan pengurus-pengurus dana-dana itu sih nonsen, nggak ada. Ya kan kalau kita bersama-sama kerjasama, donatur kita kasih pengarahan yang ada akan masih berjalan. Nah, ini menarik Pak yang tadi Bapak Rizal sampaikan ya Betul. terkait pendidikan Pak ya. Nah, one point goals sebetulnya dari Pak Rizal adalah titik poinnya adalah pendidikan, dan dunia pendidikan hari ini memang sangat mungkin kalau kita lihat ya masih belum memadai, Iya, bahkan benar. di Jakarta pun masih belum memadai Iya. Pak gitu kira-kira. Nah, itu emang ada berapa sih Pak di pendidikan, maksudnya seperti apa gitu Pak? Mau maksudnya warga itu yang nantinya yang berpendidikan harus terjun ke sekolahan gitu atau kayak gimana gitu konsepnya? Memang sekarang ini kan dari pemerintah sekolah ini sebenarnya udah gratis ya, Betul. gratis. Cuman kadang arahan dari orang tua kurang apa ya, kadang-kadang kurang, namanya anak-anak sekarang ini ada yang enggak mau sekolah apa gimana ya kan, akhirnya terjadilah miss. Itu banyak kan rumput nggak selesai SMA kelas 1 nggak mau sekolah lagi. Iya. Tapi insya Allah saya akan pendekatan, banyak di wilayah saya yang tengah jalan itu putus. Padahal kalau dia jalanin aja kan itu gratis semuanya. Jadi saya akan coba pendekatan supaya mereka melanjutkan lagi sekolahnya dengan paket C, ya kan, gitu kan. Yang tertinggal Pak, Iya, yang tertinggal. Iya. Jadi saya juga mau coba lagi, nggak mulu-mulu sih, cuma pelan-pelan pelan-pelan ingin bekerja sama. Kebetulan saya punya kawan-kawan apa gimana yang punya usaha cleaning service, ya kan begitu, istilahnya kan sesuai dengan pendidikan sekolahnya gitu. Benar. Kalau dia mau, sekarang cleaning service juga lumayan salary-nya Iya. kan gitu, asal ada kemauan, Betul, ya betul. kan. Udah banyak terjadi itu, ya kan, lumayan itu apa salary-nya. Sekarang udah yang penting ente berjuang ngumpulin duit. Sebenarnya kalau ini tekad sendiri, walaupun gaji istilahnya udah lebih dari mencukupi, kalau dihitung berkumpul ya kan, itu bisa buat nanti modal usaha dia. Jadi saya juga didik dulu sama orang tua saya dulu, saya punya pegawai itu dia atur pegawai itu mengumpulkan, masih muda nih, ngumpulin tabung
yang demo ini, akhirnya bisa kumpul dia. Akhirnya di kampung dia bisa ternak ayam, sapi dengan modal yang ada. Seharusnya punya prinsip manajemen begitu, diajarin, diingatkan gitu. Karena kan juga kalau manajemen itu banyak macamnya Pak ya. Jadi tuh kita harus bisa memanage uang juga, memanage uang. Terus juga kita sebagai anak muda juga bisa memanage waktu, disiplin. Jadi kita jangan menyanyiakan kesempatan yang udah ada gitu ya Pak ya. Itulah gunanya manajemen itu. Iya, betul. Karena anak muda sekarang demennya foya-foya. Visi foya-foya ya. Tapi jangan kita Foya-foya. kita Kita jangan. Warga Karang Taruna dan ruang lingkup yang Betul. bekerja lah gitu kan Mas. Nah, Pak ngomong-ngomong nih, tadi kan Bapak sudah menceritakan kalau Bapak sebelum menjadi RW itu sempat menjabat menjadi RT ya. Iya. Nah, itu Bapak itu waktu menjabat menjadi RT itu berapa periode, Pak? Dua periode. Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2015 berarti ya, 2015, 18, ya sampai sekarang gitu. Oh, berlanjut ya, Pak ya. Iya. Berlanjut dari RT udah 2 tahun Iya. terus langsung naik jadi Pak RW. Sekarang ini RT masih ini harus mengundurkan diri jadi Iya. RT. Nah, itu pasti kan banyak banget ya suka dukanya Iya, dalam Pak. menjalankan menjadi Pak RT. Ceritain dong, Pak, apa sih suka duka Nah, Bapak selama 2 periode? Kebetulan di wilayah Cempaka Putih ini kan masih anak-anak ini masih ngumpul-ngumpul, Iya. ya kan? Ada kejadian sering terjadi. Kalau udah ngumpul itu pasti ada aja itu permasalahannya. Makanya kadang-kadang saya pendekatan sama orang tua, tolonglah kalau jam sekian ini cari anak, bukan didiemin, gitu, ya kan? Ya jam 11 atau jam 10 pulang. Kalau lewat dari jam 12 itu udah pasti ada aja yang di nongkrong ketemu orang apa gini, ada aja isengnya. Makanya kan itu faktor orang tua itu penting sebenarnya buat mendidik anak. Jadi itu yang saya harapkan, saya selalu ngelobi orang tua yang anak-anak nongkrong itu saya usir. Ada juga yang nggak seneng kan gitu, tapi ada batas waktunya. Kalau diri kita nggak mau diganggu, jangan mengganggu orang lain. Betul. Kembali ke diri kita sendiri. Walaupun masih muda, wah hebat nyanyi. Mending nyanyi selalu ya kan. Lagu-lagu Persija lah, nyanyi teriak-teriak kalau malam 12. Ah itu kan hal yang bikin saya agak Iya. naik juga darah Darah tinggi. Darah marah-marah. Bapak ada artinya. Berarti nggak marah-marah, saya imbau tolong deh ini jam malam karena mengganggu 12 juga jam ya, 1, Pak ya. mengganggu. Nah itu kadang-kadang mungkin buat yang RW 1 kalau main gitar lagunya melo-melo aja ya biar bapaknya pada nggak pusing. Lagu senja. Senja anak indie banget ya. Nah, itu tadi menarik Mar, agak sedikit saya menangkap Iya. Mar itu mengenai ketika menjadi RW ya, RT kan gitu. Nah, ini mungkin dari penonton juga pada penasaran nih Pak untuk tugas fungsi dan tugas pokok dan fungsinya dari ketua RT ini Pak. Apa aja sih gitu? RT apa RW nih? RW. RW. Nah, RW. RT-nya udah selesai. Salah. Ganti RW. Kalau RT kan baru keluarga. Iya, Kalau benar. RW naungi RT. Nah ini dia. Jadi saya bisa dari kemarin saya rapat koordinasi sama RT. Saya minta pengurus RT harus memudahkan warganya dalam hal pengurusan apapun juga. Sekarang ini kan di kelurahan ini dalam urus kayak model surat nikah, Iya. ya akte kelahiran, itu memang KK sama KTP. Kalau dari wilayah ya, tiba-tiba sama di kelurahan ada tambahan, ada jaminan, surat pernyataan. Nah, saya kemarin koordinasi sama RT-RT yang ada, dengan saya juga akan scan itu fotokopi semua. Saya minta RT-RT memudahkan warganya sampai di RW udah lengkap, baik surat pernyataan atau surat penjamin. Sampai di kelurahan itu udah nggak ada lagi bengek, oh kurang ini kan ada yang perlu materi, habis ini materi nggak ada ya kan gitu. Iya. Cari lagi dulu gini, saya nggak mau, kesian ada yang pulang lagi yang saya ngalamin itu. Jadi saya coba RT-RT memudahkan warganya dalam hal segala pengurusan ya kan, baik yang ada di kelurahan maupun yang ada unsur dari dinas sosial. Malah saya akan memudahkan itu. Kalau perlu saya dinas sosial memberikan arahan datang ke wilayah untuk lebih gampang menginputnya. Betul. Jangan warga datang ke kelurahan. Sah-sah aja kan boleh
boleh. Ya kan? Memudahkan sebetulnya. Iya, lebih memudahkan. Karena kan juga nggak semua orang juga mengerti tentang teknologi ya. Iya. Apalagi sekarang semua sistemnya online. Jadi itu agak aku aja kadang suka bingung di cara-cara kayak gitu tuh, kadang suka bingung. Jadi lebih baik ada sosialisasi. Iya. Bagaimana ini caranya untuk ngurusin ini kan lebih enak ya Pak ya. Ada subkoordinasi. Nggak Iya. semua itu ya, tahu masalah itu. Iya, betul. Ya kan? Kecuali yang orang ini ada, apalagi masih sekarang ini masa-masa orang yang awam-awam ini, ibu-ibu langsung, wah bisa katanya gitu. Iya, Ya, benar. gitu. Malah kan kasihan juga ya Pak. Kasihan. Itu Jadi banyak sulit. Pak ya. Iya kan? Kalau misalnya ada cucunya pinter, bisa di ini, oh iya ini, Iya. gitu. Online kan semua online sekarang. Iya. Ya kan gitu. Makanya kan agak-agak susah-susah gampang sebenarnya ya. Tapi mau nggak mau ya kita harus menerima adanya perubahan untuk menjadi yang lebih baik ya Pak ya. Insya Allah. Amin, amin. Baik. Nah, untuk kepengurusan Bapak sendiri nih sebagai RW, ada apa aja sih di dalam susunan pengurusan Bapak? Ya sekarang ini kan memang dibentuk dulu KSB-nya. Mhm. Kebetulan juga dari di kelurahan ini ada tambahan berupa itu bank sampah dimasukin dalam struktur RW sama IT. Oke, nggak apa-apa masalah. Ya selain bidang kesra, bidang kerohanian, ya kan, bidang pemuda olahraga itu tambahan kan. Tapi sekarang ini ya kita bentuk dulu struktur yang ada karena saya bilang masih berapa hari nanti pelan-pelan. Iya. Program itu nggak mungkin langsung tapi berjalan. Ya segala sesuatu kan pasti anggaran ada. Nah Betul. itu kita harus pikir anggaran yang ada, jangan main apa. Wah, gua harus ini nih, gitu kan? Anggaran nggak ada, sampai nggak bohong. Iya. Ya kan? Saya sih punya prinsip nggak mau berikan janji-janji, tapi bukti. Betul. Itu aja saya nggak janji-janji, tapi bukti. Nanti kalau buktinya itu, prinsip saya dari dulu udah begitu. Lo mau ngomong apa kayak, ya kan? Kamu ngomong apa kayak, tapi saya buktiin. Itu prinsip. Betul. Harus kayak gitu sih Pak, harus dijalankan tuh buktinya, jangan hanya emeng-emeng omongannya aja gitu ya. Jadi harus kita Kayak tetap moto saya, apa kerja tuh? keras dengan bukti, bukan hanya sekedar janji. Anjir. Ya, Ini anak-anak puisi juga sih Pak. nah itu tadi Bapak menyinggung, Pak Rizal menyinggung persoalan anggaran ya. Nah kalau boleh tahu nih teman-teman semua yang mungkin masyarakat itu sumber anggaran dana RW itu dari mana? Berdana RW ya dari ada IPR swadaya di lingkungan RW 1. Jangan ada istilahnya pengusaha-pengusaha yang ada, perusahaan-perusahaan ada, ya kan kita coba ngelobi. Sekarang ini memang ngelobi secara ini ya saya perhatiin, tapi saya akan ulang lobby-lobby yang secara aktif. Dengan kerjasama antara pengusaha dengan pengurus RW. Jadi anggap kecil pengurus RW. Ya kan? Otomatis perusahaan itu perlu domisili segala macam. Betul. Ya kan? Nah, itu yang kadang-kadang dibuat remeh, wah begini-begini. Kalau saya, ini jalurnya. Suatu saat anda perlu, ya kan, apapun juga yang perlukan di wilayah. Karena domisili di wilayah. Kan begitu. Iya. Nah, pasti kerjasamanya apa, tiba baliknya apa, kita lobby ya, ada perusahaan-perusahaan ini. Kebetulan memang ada perusahaan-perusahaan yang agak lumayan atau gimana ya, gitu ya kita akan lobby. Ya untuk sekarang ini sih untuk iuran swadaya saya lihat kemarin terima ininya walaupun secara ini apa namanya belum tahu itu kebenarannya berapa ya kan, tapi saya akan masuk bicara dalam minggu ini. Jadi saya struktur selesai, saya udah bentuk lagi secara ini kalau Taruna sebenarnya kan terlalu cepat juga, tapi saya pikir ya udahlah sembari berjalan. Iya. Ya kan? Gitu. Nah itu kan berkaitan dengan, ini menarik juga Dim. Ini kan berkaitan dengan komunikasi ya, membangun jaringan ya di lingkungan sekitar gitu kira-kira. Nah apa sih Pak sulitnya itu kan ketika membangun jaringan itu sulit untuk komunikasi misalkan ke perusahaan atau apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mediasi ke perusahaan, kalau kita punya argumentasi yang baik, ya kan, kalau niat yang baik pasti akan berjalan dengan baik. Nah itu perlu pegang tuh mana. Kalau kita niat yang baik akan berjalan baik. Itu dia. Yang penting melakukan hal-hal yang baik. Iya. Ya, Betul benar. betul. Proses akan membuat hasil yang baik. Ah. Jadi itu kayak gitu. Ngomong-ngomong nih Pak, di RW 01 daerah Cempaka Putih Barat itu udah berapa RT sih Pak?
sekarang ini 15 RT. Banyak ya. 15 RT ya kan. 15 RT. Banyak banget gitu ya, 15 Iya. itu. Itu penduduknya ada berapa banyak Pak kalau 15 RT itu? Kira-kira. Kira-kira, waduh, sekarang kali ada bertambah lagi kan, nggak tahu juga ya bertambah. Kemarin saya lihat ada yang lahir lagi. Tapi tiap hari ada yang lahiran gitu Pak. Lahiran kan. Yang pandemi udah mulai aktif lagi kayaknya, saya bilang udah lahir lagi nih, di RT 1 baru saya lihat udah lahir, RT 2 udah lahir. Iya benar. Oh, ada penambahan ya sekitar 3.000-an. 3.000-an. 3.000 ya. Kalau di Cempaka Putih Barat itu ada kata Palurangi sendiri aja 44.000. Iya. Satu Kurang RT lebih. aja. Saya Pak. juga belum RT data aja. lagi, takut salah ya kan. Tapi kurang lebih Kurang sekitar lebih segitu ya. ya kan. Kalian aja misalnya 600 rumah kali 4 orang di dalam udah berapa? 2.400 ya kan. Belum tambah-tambah yang lainnya sekitar gitulah. Ya kan? Banyak ya. Padat juga ternyata ya Pak. Tapi saya besok ada sensus, saya pakai tanya itu berapa tambahannya kan gitu. Benar-benar. Keren sih. Nah ini Pak, kalau di RW kan sudah pemilihan mungkin baru ya kemarin. Nah untuk di tingkat RT-nya itu sudah pemilihan apa belum? Belum. Nanti kita tanggal 15 Desember. 15 Desember. 15 Serentak 15 RT-nya apa? bergilir. Bergilir. Satu hari itu 15 Desember itu 4 RT, besok 4 RT, ya kan, selanjutnya sampai selesai. Dikirakan 4 hari lah. 4 hari 15 RT. Wah ini kerja keras juga, Amazing. memang top lah Pak RW ini. Siap RW. Ya Pak Rijal gitu ya. Kalau misalkan ini kan Bapak nih sudah menjabat nih menjadi ketua RW di 01 ya. Apa sih progres Bapak, proker kerja Bapak selama 3 tahun ke depan tuh apa aja yang Bapak sudah nanti saya mau bikin rancangan Bapak apa selama 3 Yang penting kan tahun? kalau untuk wilayah ini kan satu ya kita pikirkan kesejahteraan warga juga. Dalam arti kesejahteraan warga itu ya apa yang penting warga dari pemerintah untuk wilayah ya kan. Lain dengan pemerintah, wow kesejahteraan warga ini gaji gue naik ini begini-gini kan begitu untuk kita. Kalau ini kan kita memikirkan dan warga supaya bagaimana ada yang kira-kira merasa kurang ini ya coba kita bantulah dengan cara apa juga. Masalah kesehatan, saya punya prinsip masalah kesehatan nanti ada warga saya yang tolak begini saya akan turun tangan untuk melobi rumah sakit yang ada. Ya mudah-mudahan dengan makanya saya bilang kita harus pelajari semua segi-segi yang ada. Kesehatan, programnya apa, undang-undangnya apa, di mana ininya pasti ada kelemahannya juga. Gitu. Benar. Misalnya masalah bantuan juga. Ini banyak nih bantuan ini yang nggak masuk apa gimana, saya minta sama RT tolong dikaji ulang lagi. Walaupun sekarang nggak pandemi bantuan itu udah nggak ini lagi kan, nah, kita harus ini. Hari. Nah kalau untuk program untuk generasi muda tuh ada nggak sih Pak yang untuk menjadi prioritas hari ini? Nah, makanya saya bilang dari awal tadi, saya prioritasnya pertama udah saya bentuk Karang Taruna. Dari itu Ah, yang pertama. sekarang lagi didesain lagi, sekarang saya masih ini pelan-pelan. Kalau saya buru-buru, wah, akhirnya saya agresif banget. Dalam waktu sebulan udah bentuk semua kan, Iya. saya nggak mau. Tapi Karang Taruna saya udah bentuk, saya mau silakanlah bikin program-program apa. Oh, misalnya antar, wah Pak RW gimana donatur begini-begini. Insya Allah saya akan begini. Pokoknya berjalan dengan baik, bersilaturahmi, sinergi semua 1 sampai 15 jangan ada saling gontok-gontokan. Saya mau bikin warga RW 1 itu bersaudara. Betul. Harus Persaudaraan. benar. Jadi di sini bantu, maka saya bilang sama RT yang ini kurang kita bantu gitu. Apa sih kekurangannya bisa begini bantu. Oh gua di kendala ini bantu. Jadi waktu itu juga kita juga sama-sama ini saya bentuk beberapa RT juga. Kalau ada kendala di sini kita bantu sama-sama. Mau saya begitu. Harus sejalan gitu. Harus kompak juga. Kompak. Benar Pak. Ya. Mungkin bisa jadi RW percontohan ya kalau kayak gitu Bapak. Jadi rukun warganya. Kompakannya kan. Benar. Makanya kembali lagi ke apa yang lama, ya pantun-pantun apa segala macam itu kan ada istilah itu kan sama-sama kita bergotong-royong. Ya, ingat sama jinjing, ya apa ya? Dengan Berat sama jinjing. jinjing, ya kan gitu kan itu udah paham harus diikuti. Maka saya bilang itu ayah yang saya ambil. Iya benar.
menurut Bapak nih, menurut Pak Rijal, apa sih yang Bapak ketahui tentang organisasi Karang Taruna? Organisasi Taruna itu adalah organisasi yang bersifat kemudaan ya. Ya, Di situ kan banyak unsur-unsur istilah dulu. Wah, anak-anak muda ya. Sekarang ini kan istilahnya ya kalau bisa yang udah mateng lah, SMA ya kelas dia udah tahu tentang organisasi. Dan di situ dipelajari tuh yang udah OSIS kan, itu organisasi juga. Kalau udah mengenal itu Karang Taruna, ya kan. Walaupun SMP juga bisa ya, jangan salah juga, tapi kan belum waktunya yang sini. Apalagi yang udah mahasiswa, iya, ya kan. Nah ini yang mahasiswa ini kreatif, jangan di kampus, di wilayah ini masuk Karang Taruna itu ya kreatif untuk wilayah sebenarnya. Bagaimana untuk mengembangkan pemuda, ya kan. betul. Ya kan? Kalau di kampus kan arahnya wah ini dia, ya kan? Ini, apalagi kalau misalnya di kampus, wah itu ada cewek cakep-cakep. Gitu. Nggak nyari Kalau jodoh di ya. kampus cuman main Mobile Legend lihat cewek betul bener. Bener, apalagi kalau namanya ketua, wah ada favorit di Iya, kampus, favorit. dicari-cari kan gitu. Mudah-mudahan Karang Taruna ketua Karang Taruna RW, misalnya di RW nggak dicari yang perempuan yang ada di wilayah kan gitu. Ini cinlok semua nih, RW. Nah kalau untuk di Karang Taruna itu sendiri, Pak Rijal ada gak sih kenal tokoh-tokoh nasionalnya atau tokoh DKI gitu, daerah-daerah gitu untuk Karang Taruna, kenal gak? Karang Taruna ya, baru saya kurang ini ya. Tapi kalau tokoh-tokoh ya model-model aktivis-aktivis yang ini organisasi ini saya Oh, iya. Mantap. kalau Karang Aktivis Taruna itu banget. disebut Karang Taruna tokohnya ya kan. Nah ini apa dia masuk Karang Taruna juga ya kayak Akbar tahu apa pernah masuk Karang Taruna juga kita nggak tahu kan. Iya. Saya taunya udah dia udah di HMI aja gitu. Iya. Untuk kepemudaan di RW 01 Cempaka Putih Barat sendiri nih Pak. Kan tadi Bapak sudah bercerita bahwa Bapak sudah menyusun nih Karang Taruna di RW. Itu kira-kira peminatnya banyak gak sih Pak di RW Bapak? Ya, mudah-mudahan saya sudah bilang ketua, saya juga minta sama pengurus RT, tolonglah lobby pemuda-pemuda yang ada ya kan, untuk masuk Karang Taruna. Tapi harus memberi contoh dulu. Kalau contoh itu udah berjalan, udah pasti banyak pengikutnya. Iya. Wah, kompak, berjalan, ya kan. Ya kan? Saya juga punya prinsip Karang Taruna nanti, ya ini dalam hati nih. Karang Taruna nanti kita bikin mereka untuk RW 01. Jalan kemana, bikin, ya kan, istilahnya latihan dasar dalam gimana ya, ngumpul semua itu. Mudah-mudahan itu saya lakukan. Maka saya bisik ketua, terlalu begini, ya kan. Kalau udah ngumpul satu, wah, lihat Karang Taruna ini enak banget, ya kan. Iya. Ya kan, refreshing kemana, ya kan, itu awal ya untuk mengunggah pemuda-pemuda lain yang tadinya wah gak mau Karang Taruna apa aja ini, itu awalnya kita membuat, mudah-mudahan nanti yang terjadi. Makanya saya bilang ini contoh yang baik. Berarti udah bukan di dalam hati lagi ya Pak, soalnya bakal ditonton sama teman-teman nih ya. Bakal terrealisasi juga nih buat teman-teman. Saya nggak mau beli janji-janji. Iya, betul Pak. Yang penting tetap ada solid itu harus terjaga ya Pak ya. Kan kayak gitu kan untuk mempererat Erat banget kayak kita gitu, amin. Suatu pemuda Indonesia Iya. yang selalu berjuang untuk negeri. Itulah kita Siap. Karang Taruna juga salah satunya kan. Siap. Mudah-mudahan Karang Taruna Cempaka Putih jaya di Oh, Amin. ya, amin. Selalu jaya kita Pak. Selalu Jaya. semangat kepemudaan. Semangat. Nah, untuk ini nih Pak, harapan Bapak yang terakhir ya mungkin ini. Iya, juga sebelum mau kita menutup podcast. tutup podcast lah ya. Mm-mm. Saya mau nanya, kita lah menanya kan mengenai harapan Bapak selaku ketua RW. Nah, untuk mewakili para ketua RW lainnya atau RT di lingkungan Bapak ya. Cempaka Putih Barat di Cempaka ya. Putih Barat untuk para pejabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Itu apa aja Pak harapannya? ya untuk lingkungan Pemda ini memang struktur Pemda ini kan masing-masing ada bidangnya ya. Tapi saya mengharapkan ya, saya sempat bilang juga sama gubernur kita sekarang ini Pak Anies, Pak ya tolonglah ya kan, diperhatikan warga DKI Jakarta, ya kan, warga DKI Jakarta dalam hal apapun juga, ya kan, itu yang perlu warga DKI Jakarta, warga kita kan berarti kan gitu. Tapi dalam
berjalan ini saya lihat alhamdulillah gubernur kita ini udah mulai dengan prinsip yang ada. Ya kan? Saya bilang saya nggak berikan janji atau bukti. Kemarin saya bilang jangan bicara dengan omongan, karya-karya. Nah itu yang saya harapkan. Ya, dengar nggak? Ya kan Anies bicara begitu. Nah itu mudah-mudahan ya kan depannya ya dari pemimpin yang amanah. Amin. Yang selalu bertanggung jawab dan Betul berkomitmen lah. untuk masyarakat Pak. Iya. Dari lingkup kecil Pak. Iya. Kan jangan sampai melebar dulu gitu, tapi harus dari hal yang terkecil. Ya dari Termungkin. dulu betul. Ya kan? Nih ngomong-ngomong nih, Pak Rizal tuh pernah nggak sih bergabung menjadi pengurus Karang Taruna? Makanya saya sendiri ini dulu sempat Karang Taruna karena kesibukan saya di luar juga ya kan. Ya itulah egoisan saya wilayah selama ini. Saya bermain di luar. Ya kan. Di wilayah itu jarang saya ada, tapi saya memang dari kecil juga di wilayah. Nah itulah karena saya juga udah makanya selama kesempatan ini saya menjadi pengurus RT ya kan, amin dari RW, itulah saya akan kembali ke wilayah. Tadi saya mau di luar sibuk dengan organisasi yang ada di luar, walaupun bermain juga di wilayah tapi tidak memberikan Contoh atau gitu istilahnya contoh yang apresiasi. ke wilayah. Iya. Sibuk di luar aja saya. Makanya kadang-kadang suka, wah inilah sedih juga gitu. Kita minta pesen dong Pak untuk dari Bapak nih untuk para generasi muda dan Karang Taruna ya, di seluruh Nusantara, Indonesia dan sekitarnya gitu kira-kira. Apa yang menjadi pesan dan motivasi Bapak kan gitu. Ya saya bilang Karang Taruna ini pemuda-pemuda ini harus saling berkomunikasi dengan baik, ya kan, saling bertukar pikiran, ya kan, tetap ya istilahnya bertukar, saling ada istilah kata ada yang lebih ada di sini kasih ke sini, ya kan, mudah-mudahan bersatu, ya kan, bersama-sama itu akan menjadi suatu kekuatan yang baik. Betul ya, kayak gitu ya. Ini udah kita udah menunjukkan. jam-jam Nggak terasa udah 15 menit, 5 hari. Gak gitu, lima gak hari. gitu. Nah, mungkin Kayak aku tuh agak speechless sih, agak seneng ya karena bisa Agak bertemu dengan salah satu ketua RW yang baru juga Iya. di Kelurahan Cempaka Putih Barat ini. dan pasti membawa Harapan yang baru untuk kita semua Apalagi pastinya. masyarakat RW kan. 1 ya, Iya. masalahnya 1, pemenang juga 1, Iya. nggak ada kalau cuma 1, mudah-mudahan jadi nomor 1. Amin ya Allah, Amin. amin. Yang pasti juga membawa perubahan untuk masyarakat lingkungan Iya, Pak ya. insya Allah. Jadi sedikit kita bahas mengenai podcast kita hari ini ya, mengenai dari Iya. Pak Rizal ya. Ya Pak Rizal Palupi Pak Lupi ya. selaku ketua RW Reno. baru terpilih 01 di Kelurahan Cempaka Putih Barat. Ya udah sudahlah, siapa namanya? Boy. Firdy. Firdy, kita sudah sampai di penghujung podcast nih. Iya. Sepertinya kita sudah selesai untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Rizal Palupi. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Semoga kita juga bisa ketemu di next time. Next time silaturahim Iya. Pak. Jangan cuma kita putus untuk silaturahim. Betul. Gitu kan? Semoga RW baru membawa harapan baru bagi masyarakat dan membawa perubahan yang lebih baik Amin. bagi lingkungannya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Rizal. Terima kasih Bapak Rizal. Dan untuk teman-teman podcast semua, tetap menjadi pemuda yang berkarya. Semangat kepemudaan. Semangat. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Media anak kate. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.